Shalom, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali kita boleh berjumpa kembali di dalam renungan harian Kristen hari ini, Kamis 3 Maret 2022. Sungguh kita patut bersyukur kepada Tuhan karena hari ini kita boleh kembali di dalam memuji menyembah Tuhan, bahkan mendengarkan renungan firman Tuhan hari ini. Saudaraku, dimanapun saudara saat ini berada, mari kita terus mengekspresikan tanda kasih, syukur kita kepada Tuhan dengan memuji menyembah Dia, bahkan semakin haus rindu akan Tuhan lebih lagi. Nah saudaraku, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita satukan hati untuk berdoa. Bapa kami yang di surga, sungguh kami bersyukur pada saat ini kami kembali datang ke hadirat Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau yang terus memelihara, melindungi kami ya Tuhan. Bahkan kami percaya juga bahwa Engkau yang senantiasa berjaga-jaga atas setiap kami dimanapun saat ini kami berada. Bapa yang baik, kalau kami rindu untuk mendengarkan sabda-Mu, firman Tuhan, kebenaran yang meneguhkan, yang menguatkan, membangkitkan iman kami. Kami percaya seluruh kami yang mendengarkan firman-Mu akan mengalami keserupaan dengan Kristus. Semakin diubahkan di dalam pengenalan kami akan Tuhan, kami semakin dalam mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa, penuhi kami, urapi kami, layakkan kami, sehingga kami boleh sungguh-sungguh meresponi setiap firman-Mu yang kami dengarkan. Terima kasih Bapa, berfirmanlah bagi setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, judul kebenaran firman Tuhan yang kita boleh dengar hari ini adalah Kesempatan adalah anugerah Tuhan. Firman Tuhan ini tertulis di dalam 1 Raja-Raja 20 ayat 35 sampai 43. Mari saudaraku, kita buka Alkitab kita bersama-sama dan saya akan membacakannya buat saudara-saudara. Demikian firman Tuhan. Nubuat tentang hukuman yang akan menimpa Ahab. Seorang dari rombongan Nabi berkata kepada temannya atas perintah Tuhan, "Pukullah aku." Tetapi orang itu menolak memukulnya. Lalu ia berkata kepadanya, "Oleh sebab engkau tidak mendengarkan suara Tuhan, ketahuilah, apabila engkau pergi daripadaku, seekor singa akan menerkam engkau. Dan ketika orang itu pergi daripadanya, maka seekor singa bertemu dengan dia, lalu menerkam dia." Kemudian nabi itu bertemu dengan orang lain. Lalu ia berkata, "Pukullah aku." Orang itu memukul dan melukai dia. Sesudah itu, nabi itu pergi dan berdiri menantikan raja di jalan, sambil menyamar dengan membubuh kain pembalut pada matanya. Pada waktu raja lewat, ia mengadukan halnya kepada raja. Katanya, "Ketika hambamu ini maju ke tengah pertempuran, tiba-tiba ada seorang meninggalkan barisan dan membawa seorang kepadaku sambil berkata, 'Jagalah orang ini. Jika ia hilang dengan cara bagaimanapun juga, maka nyawamu adalah ganti nyawanya, atau engkau harus membayar setalenta perak.' Ketika hambamu ini repot sana-sini, orang itu menghilang." Kemudian Raja Israel itu berkata kepadanya, "Begitu jugalah hukumanmu. Engkau sendiri telah menetapkannya." Lalu segeralah ia membuka kain pembalut itu dari matanya, sehingga Raja Israel mengenali dia sebagai seorang dari rombongan nabi. Kata nabi itu kepadanya, "Beginilah firman Tuhan,
oleh karena engkau telah membiarkan lolos orang yang dikhususkan bagiku untuk ditumpas, maka nyawamu adalah ganti nyawanya dan rakyatmu ganti rakyatnya. Lalu Raja Israel pergi ke istananya dengan kesal hati dan gusar, maka sampailah ia di Samaria. Nah saudaraku, kesempatan merupakan salah satu bentuk anugerah yang Tuhan berikan. Namun, tidak semua orang dapat melihat kesempatan sebagai peluang untuk memuliakan Tuhan. Seringkali kesempatan yang hadir di depan mata terbuang percuma karena kedegilan hati kita. Ahab adalah raja yang kisahnya dicatat sampai beberapa pasal di dalam Alkitab. Padahal, dia adalah raja yang paling jahat di mata Tuhan jika dibandingkan dengan raja-raja Israel lain yang juga berbuat jahat. Tuhan terus memberikan kebaikan dan kesempatan kepadanya, tetapi ia melakukan kebodohan dengan melepaskan Ben-Hadad, orang yang dikhususkan Tuhan untuk ditumpas. Akibatnya, Tuhan memberi hukuman kepada Ahab. Sang nabi menyatakan bahwa ia telah gagal dalam bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan kepadanya untuk menjaga tawanan di medan pertempuran. Ahab memberikan jawaban bahwa sudah seharusnya orang yang lalai dengan tugasnya itu menanggung akibatnya. Ahab menjadi galau ketika sang nabi menunjukkan siapa dirinya dan maksud dari gambaran yang dikemukakannya. Ahab tidak mempergunakan kesempatan yang diberikan oleh Tuhan kepadanya dengan baik. Orang yang berniat membinasakan umat Allah dan menjadikan kotanya sebagai puing-puing justru dijadikan sebagai sekutu. Ahab sibuk mengurus kemungkinan-kemungkinan yang saling menguntungkan di antara kedua belah pihak. Ia begitu sembrono dalam mengambil keputusan dan menghilangkan kesempatan yang telah Tuhan berikan. Saat Tuhan menghadirkan kesempatan dalam hidup kita, itu wujud dari kemurahan Tuhan. Ketika kesempatan hadir, tanggung jawab kita adalah mengembalikan segala hormat dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Sudah semestinya kita berhati-hati dalam menggunakan kesempatan yang diberikan Tuhan. Dalam hidup yang kita jalani, apakah kita sudah bertanggung jawab dalam menggunakan setiap kesempatan yang hadir? Ataukah kita begitu sembrono sehingga tidak memanfaatkannya? Demikianlah renungan yang dapat kita dengarkan pada hari ini. Mari saudara-saudaraku, kita merenungkan firman Tuhan ini. Kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita, mari kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Mari kita pergunakan waktu-waktu kita dengan sebijaksana mungkin, karena waktu itu tidak akan kembali lagi. Mari saudaraku, kita semakin memperhatikan perintah-perintah Tuhan, tuntunannya di dalam hidup kita, sehingga langkah-langkah hidup kita akan berhasil dan beruntung. Nah saudara-saudaraku, kita percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang senantiasa menyertai setiap kita. Ia mengingatkan, menyadarkan kita untuk kembali kepada jalan-jalan Tuhan. Dan kita boleh membawa seluruh hidup kita kepada Tuhan. Mari saudaraku, kita tutup di dalam doa. Bapa kami yang di surga, sungguh kami bersyukur kalau penyertaan-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Ajar kami Tuhan, bentuk kami Tuhan, sehingga kami boleh menghargai kesempatan-kesempatan yang sudah Tuhan berikan. Ajar kami Tuhan, untuk kami boleh
mempergunakan waktu-waktu yang ada dengan bijaksana. Roh Kudus penuhi kami. Kami mau menjadi pelaku firman Tuhan. Kami percaya Engkau yang terus mengurapi kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Engkau mengasihi kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Semangat pagi dan semangat berlibur buat saudara-saudaraku di hari ini. Tuhan Yesus memberkati.